terhebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Saya Mesita, guru kelas 3 di SD Unggulan Aisyah Taman Harapan Curug. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi video praktik baik pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Mengajar di kelas 3 Al-Wahab dengan jumlah murid 26 orang tentunya memiliki latar belakang, karakteristik, minat, dan profil belajar yang berbeda. Hingga permasalahan yang sering saya hadapi sebagai guru kelas adalah murid kurang termotivasi dalam belajar, murid kurang bersemangat, kurang fokus dalam kelas, serta tertekan dengan tugasnya. Berdasarkan situasi tersebut, melalui implementasi kurikulum Merdeka, saya harus mampu mengatasi hal tersebut. Namun, tantangan terbesar dalam proses pembelajaran adalah guru yang masih mempertahankan pembelajaran dengan mengajar satu arah, sehingga sumber belajar hanya berfokus kepada guru. Diferensiasi merupakan terobosan terbaru dalam implementasi kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, sejatinya seorang guru mampu melakukan pembelajaran sesuai kebutuhan para murid. Yang mana diferensiasi terbagi atas 3, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dengan pembelajaran ini diharapkan kita sebagai seorang guru harus mampu memfasilitasi tumbuh dan kembangnya murid dan mengharapkan mereka memiliki karakter yang baik. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu yang dapat memenuhi kebutuhan murid, karena setiap anak memiliki keunikan dan keragaman dalam hal belajar. Oleh karena itu, saya menyiapkan 3 aspek dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka. Aspek pertama yaitu kesiapan belajar. Untuk melihat kesiapan belajar murid, saya menggunakan asesmen diagnostik, yang mana asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan murid terhadap materi kenampakan alam yang telah mereka pelajari sebelumnya. Yang kedua, minat belajar. Minat merupakan salah satu motivasi yang penting dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, saya menggunakan format minat belajar dengan memberikan tanda checklist, yakni dengan tanda setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Saya membuat format sederhana untuk mengetahui gaya belajar murid, yang mana isi daripada format yang saya buat mengarah pada visual, auditory, dan kinestetik. Pada proses pembelajaran kali ini, saya menyesuaikan berdasarkan gaya belajar murid. Untuk murid dengan gaya belajar kinestetik, saya menggunakan kartu kata untuk mereka melakukan proses pembelajaran. Kemudian, bagi murid dengan gaya belajar visual, maka saya menggunakan gambar pada bahan ajar. Sedangkan, bagi murid yang gaya belajar auditory, maka saya berikan mereka keleluasaan untuk menonton video bersama-sama dalam hal mendalami materi tentang kenampakan alam tersebut. Setelah mereka memahami materi berdasarkan gaya belajar mereka, saya meminta murid untuk mempresentasikan hasil pemahaman mereka. Penampakan alam alami itu adalah gunung, pantai, sungai, dan yang lainnya. Setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata berdampak baik dalam memenuhi aspek profil belajar murid. Berikut adalah umpan balik dari murid dan rekan sejawat saya. Saya senang belajar dengan universitas karena pelajarannya mudah dimengerti dan menyenangkan. Saya sangat tertarik dengan pembelajaran diferensiasi yang telah Universitas laksanakan karena hasilnya sangat signifikan. Anak-anak semangat dalam belajar dan mudah memahami materi, sehingga saya termotivasi untuk melaksanakannya di kelas saya. Demikianlah video praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Teruskan implementasi kurikulum Merdeka menuju Indonesia Emas 2045. Pendidikan maju, Indonesia sejahtera.